Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana keadaan sampean semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, Bu Isti berharap sampai pada siang ini dalam keadaan sehat sehingga bisa menerima pelajaran dengan baik dan lancar. Oke anak-anak, silakan sekarang tengok kanan, tengok kiri, bawa baku, barangkali ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Ayo. Ada sampah apa tidak? Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, Bu Isti akan mengabsen kalian dahulu ya. Vina Salasiri, Hadir Bu. Fidela Setioningrum, Hadir Bu. Fernanda Dwi, Hadir Bu. Intan Ayu, Hadir Bu. Laili Eka, Hadir Bu. Luki Andini, Hadir Bu. Luciana Gita, Hadir Bu. Livia Putri, Hadir Bu. Mayang Zara, Hadir. Mareta Dwi, Hadir Bu. Muhammad Aksan, Hadir. Nanda Widyasti. Oke, sudah siap menerima pelajaran anak-anak? Siap. Ya. Minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang media promosi. Di mana minggu kemarin kita sudah membahas peluang usaha. Ketika kita bisa menangkap peluang usaha, maka akan muncul suatu ide usaha. Ide usaha itu dipengaruhi oleh dua faktor anak-anak. Faktor pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Contohnya seperti pengalaman yang kita lalui ataupun ilmu yang kita peroleh, ataupun seperti kayak modal kita sendiri begitu. Kalau eksternal berkaitan dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak sampean itu sekolah di SMK seharusnya senang loh, karena di SMK pasti mendapat ilmu bagaimana merencanakan, mendesain, membuat suatu produk. Nah, itu akan menjadi keterampilan dasar sampean saat nanti terjun ke masyarakat. Jadi sekolah di SMK itu sampean harus semangat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ya, yaitu satu, sampean itu supaya memahami apa yang dimaksud dengan media promosi. Yang kedua, supaya sampean bisa mendesain media promosi. Yang ketiga, yaitu supaya sampean nanti bisa membuat media promosi berupa poster di Canva memakai HP. Ngerti nggih? Jadi nanti ada kegiatan membuat poster atau media promosi poster di Canva menggunakan HP. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bu Isti ada pretest yang linknya sudah di-share di grup kelas. Silakan diisi dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal sampean. Ayo dibuka linknya. Silakan diisi. Ada 5 soal di situ. Soal pretest. Sudah selesai anak-anak? Sedikit lagi Bu. Sudah? Sebentar lagi? Ya, saya tunggu sebentar. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, kita akan membentuk suatu kelas
kelompok, di mana ini ada 12 kelompok, kita bentuk jadi 3 kelompok. Nah, ini Bu Isi tuliskan nama-nama kalian langsung biar sama itu tidak udut, tidak tanya-tanya itu ya. Jadi silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Ayo cepat. Sesuai dengan kelompok yang ada di sini anak-anak. Ya, nah, kita akan masuk materi media promosi. Nah, apa yang dinamakan dengan media? Media adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan atau informasi sebagai bentuk komunikasi kepada masyarakat luas. Begitu. Kemudian, apa yang itu? Apa promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan media promosi adalah suatu alat sebagai sarana menginformasikan produk kita kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat tahu akan produk kita, tertarik pada produk kita, terhasut pada produk kita, sehingga mereka mau membeli produk kita. Kemudian lagi, orang melakukan suatu promosi pasti memiliki suatu tujuan. Tidak mungkin orang itu melakukan promosi tapi tidak ada tujuan. Nah, tujuan promosi antara lain menyebarluaskan informasi, bisa produk, bisa berupa barang atau jasa pada calon konsumen. Lagi mendapatkan konsumen baru. Terus lagi menaikkan keuntungan. Nah, kalau nanti konsumennya banyak, keuntungan perusahaan kan semakin meningkat. Yang keempat, membentuk citra dari produk atau jasa tersebut. Kemudian, jenis-jenis promosi itu apa? Promosi itu dibagi menjadi 3, Kak. 1, yaitu promosi dengan media fisik atau yang disebut dengan langsung. Nah, contohnya apa ini? Contohnya kalian melakukan demonstrasi, ikut bazar, door to door, itu masuk jenis promosi secara fisik atau langsung. Dikatakan langsung berarti di situ penjual atau tim dari penjual bertemu langsung dengan calon pembeli atau calon konsumen. Kemudian yang kedua, promosi melalui media tradisional atau yang disebut dengan cetak. Nah, berkata cetak berarti di sini jenis media promosi yang dihasilkan dari cetak. Contohnya apa, Cak? Tabloid, koran, majalah, poster, apa lagi? Spanduk, banner, dan lain-lain. Paham ya, Cak? Kemudian yang ketiga, promosi melalui media digital. Karena kita kan sekarang ya eranya internet ya, Cak, eranya digital. Hampir setiap orang itu pegang HP. Nah, untuk promosi melalui media digital bisa disebut juga tidak langsung atau tidak langsung. Berarti promosi melalui media digital bisa dilakukan lewat aplikasi apa saja? Misalkan Facebook, Twitter, apalagi Instagram, status WA. Sama punya status WA atau punya WA berarti punya status. Nah, di situ status WA bisa sampean pergunakan untuk mempromosikan suatu produk. Oke. Kemudian, nah ini segmentasi pasar. Apa segmentasi pasar? Adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen banyak,
ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Tujuan segmentasi pasar yaitu untuk memperoleh target pasar. Contohnya seperti ini. Misalkan sampean wirausahawan di bidang konveksi. Konveksimu itu adalah konveksi baju muslim, misalkan seperti itu. Nah, maksud segmentasi pasar berarti sampean orang-orang itu orang banyak itu karakter stylenya kan beda-beda. Ada yang suka nyetrit-nyetrit, ada yang suka trendy-trendy kayak anak muda, ada yang berbusana muslim suka itu. Nah, sampai selaku wirausahawan busana muslim berarti target pasarmu adalah orang-orang yang suka berbusana muslim. Itu maksud dari segmentasi. Jadi kita memisah-misahkan dari heterogen itu tadi menjadi homogen. Baik anak-anak, Wisi akan menampilkan video YouTube, saya ambil dari YouTube tentang media promosi. Silakan diamati. Nih. Jelas apa tidak jawabannya? Saya Edo. Kali ini kita akan membahas materi menentukan media promosi. Tujuan membahas materi ini adalah yang pertama, memahami arti dan tujuan promosi. Yang kedua, memahami segmentasi pasar. Yang ketiga, memahami jenis dan bentuk promosi, juga strategi promosi. Yang keempat, memahami media promosi dengan benar. Oke, kita mulai ya. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak luas tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Promosi adalah media yang paling tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Jika tidak ada promosi, maka konsumen tidak mungkin mengenal brand dari produk yang akan dipasarkan. Innovation doesn't happen on its own. It needs leaders to drive it. The innovation leadership. Beberapa pakar mendefinisikan promosi sebagai berikut. Menurut pakar pemasaran Boone dan Kurtz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Sedangkan menurut ahli pemasaran Harper Boyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Dari dua pengertian promosi yang disampaikan oleh kedua pakar pemasaran tersebut, maka promosi dapat disimpulkan sebagai berikut. Promosi adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Mengapa promosi harus dilakukan? Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Sekolah dan semacamnya. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Promosi ini dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, serta media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau papan billboard. Kelebihan promosi jenis ini adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik sebagainya. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Jenis promosi ini melalui media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel maupun laptop. Kelebihan promosi ini adalah dapat menjangkau orang yang sangat luas dan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya adalah banyak. Di sebuah department store eksklusif untuk 25 pembeli pertama mendapatkan bonus e-book 10 cara bikin kue coklat. Yang keempat, promosi di sebuah restoran, tunjukkan kartu pelajar jam 12 sampai jam 15. Ini teknik promosi ya, maka bayar 10.000 saja. Dalam melakukan
melakukan kegiatan promosi, maka diperlukan kegiatan segmentasi pasar. Apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar menurut para ahli, yang pertama, Philip Kotler dan Gary Armstrong, yang mendefinisikan segmentasi pasar sebagai pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membagi pasar yang heterogen ke pasar yang homogen, di mana setiap kelompok dapat ditargetkan untuk memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau karakteristik pembeli yang ada. Yang kedua, menurut swasta dan Handoko, segmentasi pasar adalah durable. Artinya, segmentasi pasar harus dapat diukur, mulai dari besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen di dalam segmen tersebut. Yang kedua, bisa dijangkau atau accessible. Accessible yang artinya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang telah dibuat dapat dijalankan dan memberi pelayanan kepada segmen sebaik mungkin. Yang ketiga, cukup besar atau substantial. Artinya, segmentasi pasar dapat memberi keuntungan ketika perusahaan memberikan layanan. Yang keempat, bisa dibedakan atau differentiable. Segmentasi pasar harus differentiable. Artinya, segmen yang telah dikelompokkan harus dapat dibedakan secara jelas, baik dari kebutuhan, keinginan, atau faktor lainnya. Sedangkan yang kelima, bisa dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar harus actionable, yaitu harus dapat dilayani serta dijangkau sumber daya perusahaan, yang di dalam pelaksanaannya ada dasar yang harus diperhatikan seperti demografis, pendidikan, pekerjaan. Baik anak-anak, ke PowerPoint tadi, guys. Nah, ini. Sekarang perhatikan, coba di depan ada pemantik, ya. Di situ ada dua gambar, ya. Gambar pertama adalah kegiatan di laundry. Gambar kedua adalah bakso. Nah, Bu Isti punya pertanyaan buat kalian. Coba nanti per kelompok itu bisa mengungkapkan pendapatnya. Terserah nanti siapa yang mau berpendapat per kelompok. Ketika kalian memiliki suatu usaha, contohnya seperti laundry dan bakso, bagaimana cara kalian agar produk atau jasa kalian tersebut terjual pesat? Ayo, ini kalau laundry berarti dia bidangnya jasa, kalau bakso berarti produk. Nah, itu bagaimana kalian caranya supaya si laundry atau bakso ini terjual pesat atau banyak yang memakai jasa kita. Coba kelompok 3 ungkapkan pendapatmu. Bagaimana caranya? Misalkan saya memiliki usaha jualan bakso, maka saya akan menjaga kualitas bakso dan akan mempromosikan beli 5 gratis 1. Beli 5 porsi, berarti. Nah, kelompok 3 ini mengungkapkan kalau dia jualan bakso, ya, dia akan menjaga kualitasnya dan memiliki teknik beli 5 porsi gratis 1 porsi. Begitu. Jadi 5 porsi gratis 1 porsi itulah yang dinamakan dengan teknik promosi. Baik, lagi kelompok 2. Coba. Saya akan mempromosikan dengan cara ikut bazar. Ya, kelompok 2 ikut bazar. Kalau ikut bazar berarti tadi jenis media promosi yang nomor berapa anak-anak tadi? Jenis media promosi yang nomor 1, yaitu fisik atau langsung. Dia ikut bazar, promosinya dengan bazar. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Ayo. Tidak ada. Baik. Sekarang kelompok 1, ayo ini yang belum. Ungkapkan. Ketika saya memiliki usaha laundry, saya akan mempromosikannya dengan media spanduk. Dia mempromosikan dengan media spanduk. Kalau spanduk itu tadi apa anak-anak? Jenis nomor yang berapa tadi? Ayo.
Yang nomor dua yaitu tradisional atau cetak. Begitu, guys. Begini anak-anak, ketika kita melakukan suatu usaha, pasti inginnya usaha kita itu berkembang pesat atau laris manis. Maka dalam pemilihan media promosi itu harus tepat. Kita bisa menyesuaikan dengan objek kita atau target pasar kita. Karena setiap jenis media promosi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi ada teman yang mengungkapkan ikut bazar, boleh. Ikut pakai spanduk, boleh. Akan tetapi alangkah baiknya jika didukung dengan media promosi digital. Kenapa kok harus didukung oleh media promosi digital? Karena media promosi digital ini akan menginformasikan produk kita secara luas dan cepat sampai kepada konsumen. Dari segi biaya pun dia lebih efisien. Paham, Ca? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, Bu Isti akan tampilkan lagi video cara membuat poster dengan Canva di HP, karena nanti kalian akan membuat ini. Silakan diamati dengan sungguh-sungguh, ya. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat poster menggunakan aplikasi Canva pada handphone. Sebelumnya kita akan pastikan download dulu di Play Store, yaitu aplikasinya Canva seperti ini. Oke, karena saya sudah download, kita tinggal masuk cari aplikasinya Canva, tunggu loading sebentar. Nah, karena kita akan membuat poster, maka kita pilih saja di desain ini. Ada poster yang bentuknya portrait, ada juga poster yang nanti bentuknya landscape. Kita mau yang bentuknya landscape, maka kita pilih poster dalam kurung landscape. Lalu ada beberapa template yang sudah tersedia. Saya akan pilih seumpama yang ini. Oke, kita klik. Setelah sudah, kita bisa mengubah gambar dan juga tulisannya. Ya, contoh ini saya gambarnya akan kita hapus terlebih dahulu. Ini juga dari orangnya kita hapus semua. Di sini tulisannya kita klik double klik, lalu kita ganti saja. Saya akan ganti, ayo hemat energi. Sudah, juga kita double klik, lalu kita ganti tulisannya, gunakan energi listrik
video bagaimana cara membuat poster di Canva dengan menggunakan HP. Nah, sekarang kegiatan kita adalah mengisi LKPD, di mana LKPD ini bisa sampai diskusikan ya untuk mengisinya dengan kelompok masing-masing. Untuk langkah-langkah LKPD bisa sampai baca di sini ya, bisa dibaca di sini. Kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini tadi kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Silakan kalian isi LKPD-nya. Bisa musyawarah dengan kelompoknya. Ayo, di situ terdapat langkah-langkah bagaimana cara membuat poster dengan Canva. Tadi kan sudah diamati videonya. Sekarang silahkan sampean isi LKPD-nya. Yuk, musyawarah dengan kelompoknya. Diskusi. Selesai. Sudah selesai. Kasih kelompoknya. Ayo kelompoknya ditulis kelompok berapa. Jangan lupa. Kelompok berapa tadi? Kelas 11 kelompok berapa? Kelas 11 kelompok berapa itu? 1 ya. Dicoret aja kalau salah tidak apa-apa. 11 garing kelompok 1. Sudah selesai anak-anak LKPD-nya? Jika sudah selesai silahkan lanjut membuat poster dengan Canva. Kemarin sudah Gusti infokan di grup, sampean mendownload aplikasi Canva. Sekarang silahkan dibuat poster di Canva memakai HP sampean masing-masing. Terus dimusyawarahkan dengan kelompoknya mana yang lebih bagus, nanti bisa yang lebih bagus nanti yang dipresentasikan. Yang presentasi ada 2 anak ya, ada 2 anak maju ke depan. Untuk LKPD itu harus selesai hari ini. Karena sudah selesai, alhamdulillah bisa lanjut ke pembuatan poster di Canva. Yuk silakan musyawarah dengan teman satu kelompoknya, objeknya terserah sampean. Mau bidang jasa, mau bidang barang boleh. Objeknya terserah. Bagaimana ini cara mengubah teksnya menjadi tulisan lain? Oh ya, untuk mengubah teks sampean bisa klik dulu ini fitur teks. Nanti akan bisa diedit untuk kalimat-kalimatnya di situ. Demikian juga anak-anak, kalau ingin mengedit gambar di situ, ya jika kalian pakai template-nya itu bisa diklik ganti.
Kalau gambar biasanya ganti, kalau teks biasanya teks. Mana ada kesulitan? Objek kalian apa ini kelompok 2? Oke, pisang. Kalau kelompok 1 ini apa objeknya? Pakaian. Oh, pakaian. Baik. Bisa. Bakso berarti objek berupa produk barang. Terus lagi pakaian, barang. Keripik, gula barang, semuanya barang. Tidak ada ini tadi objeknya yang jasa, bidang jasa. Tidak ada. Ya, terserah sampai. Baik anak-anak, sudah share poster kalian itu, silakan di-share di grup kelas untuk bahan presentasi. Oke, di-share di grup kelas sebagai bahan presentasi. Presentasi akan dilakukan 2 orang per kelompok. Yang dipresentasikan adalah LKPD dan posternya. Nanti untuk kelompok yang tidak presentasi atau belum presentasi boleh mengamati grup kelas terkait poster temannya yang presentasi. Untuk kelompok lain boleh bertanya atau memberi saran pada kelompok yang sedang presentasi. Baik anak-anak, presentasi akan kita dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Bentar. 2 anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami. Objek produk pakaian. Langkah-langkah pembuatan poster. 1. Mencari gambar objek. 2. Masuk ke aplikasi Canva. 3. Pilih template. 4. Mendesain template. Caranya: A. Memasukkan gambar. B. Edit kalimat. C. Tambah kotak. D. Pilih warna. 5. Membagikan tautan ke WA, yaitu caranya: A. Klik bagian tautan. B. Klik yang punya tautan. C. Klik salin tautan. D. Masukkan ke WA group. Silahkan amati Canva kami. Jika ada saran atau pertanyaan silahkan ditanya. Ya, ada yang tanya dari kelompok lain mungkin? Ya, silahkan. Saran saya untuk kelompok 1, posternya sebaiknya dicantumkan nomor HP agar calon pembeli mudah untuk bisa membeli. Oh iya, terima kasih untuk sarannya. Ya. Terima kasih untuk sarannya. Ada lagi yang mau tanya pada kelompok 1 anak-anak? Tidak ada. Baik. Silahkan diakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi revisinya berarti di Canva-nya atau di posternya dia belum mencantumkan nomor HP atau identitas daripada si penjual, sehingga nanti akan agak menyulitkan bagi calon pembeli untuk menghubunginya. Baik, sekarang kelompok 2 silakan diwakili 2 anak. LKPD-nya di bawah. Yang lain silakan mengamati presentasi dari kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Objek produk berupa keripik pisang. Langkah-langkah pembuatan poster: 1. Browsing gambar dan disimpan. 2. Pilih template yang diinginkan. 3. Mendesain template dengan cara A. Memasukkan gambar, B. Mengedit kata, C. Menambahkan kotak jika diperlukan, D. Memilih warna, E. Memasukkan nomor alamat atau nomor yang bisa dihubungi, dan nomor 4. Membagikan tautan ke grup WA dengan cara A. Klik bagi tautan, B. Klik yang punya tautan, C. Klik salin tautan, dan D. Memasukkan link ke grup WA kelas. Silakan amati kanva kami di grup. Jika ada saran atau pertanyaan silakan. Ya, silakan. Kami menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih sudah diingatkan. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Saya untuk kelompok sebaiknya warna poster dibuat cerah agar lebih menarik. Baik, terima kasih sarannya. Ya, ini untuk revisi kelompok 2 tadi kanvanya warnanya kurang menarik, dia memakai warna-warna yang terlalu kalem sehingga tidak terlihat menarik jika dipandang oleh calon pembeli. Ini nanti harus direvisi. Silakan, kalau tidak ada yang tanya lagi untuk kelompok 2, diakhiri untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, coba kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil posternya dan kampanye. Suaranya agak keras saja biar depannya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD kami. Objek produk bakso. Langkah-langkah pembuatan poster: 1. Mencari foto bakso di Google dan disimpan di HP. 2. Masuk Canva. 3. Pilih template. 4. Mendesain template dengan cara A. Memasukkan gambar, B. Mengedit kalimat, C. Menambah kotak, D. Memilih warna yang diinginkan, E. Memasukkan nomor HP penjual. Kelima, membagikan tautan ke grup WA dengan cara A. Klik membagikan tautan, B. Yang punya tautan, klik salin tautan, D. Masukkan ke grup WA. Silakan amati kanva kami. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan lihat di grup. Ayo, dilihat itu hasil daripada poster kelompok 3. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya atau hasil posternya. Ada yang mau mengasih saran juga boleh, tanya juga boleh. Ada yang tanya? Anak-anak? Tidak, berarti sudah kalian anggap betul deh dari LKPD dan posternya. Baik, silakan diakhiri untuk presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketiga kelompok sudah presentasi. Tadi juga ada yang salah sehingga harus direvisi. Demikian ya. Nah, ketiga kelompok sudah presentasi. Namun masih ada yang perlu dievaluasi. Itu tadi kesalahan-kesalahan kalian ya. Itu tadi nanti direvisi lagi, diperbaiki lagi. Nah, anak-anak, dalam pembuatan poster itu ada 3 elemen yang harus kalian perhatikan. Kesatu apa? Yaitu kesesuaian tema atau objek. Jadi apa-apa informasi yang sampean masukkan ke poster itu sesuai dengan objeknya. Misalnya objeknya bakso, jadi gambarnya juga harus bakso. Bisa lain lagi, misalkan harganya bakso, nomornya si penjual bakso dan lain-lain. Jadi tidak boleh objeknya bakso dimasukkan objek gambar baju, tidak boleh. Kemudian elemen kedua yaitu komposisi bidang. Maksud dari komposisi bidang yaitu tata letak
tata letak seperti kalimat yang ada di informasi, poster yang sampean buat, kemudian gambar itu harus semuanya adalah sinkron, harus sesuai. Jadi dibuat semenarik mungkin, tidak janggal. Gambarnya kecil, tulisannya gede, kalimatnya besar, maka tidak indah dipandang mata. Maksud dari komposisi bidang, hal-hal yang semacam itu. Kemudian elemen yang ketiga adalah warna. Warna di sini dibuat semenarik mungkin juga, biar orang itu senang saat melihatnya. Jadi warna ini dibuat menarik, jelas dipandang mata, dan tidak membuat sakit mata. Paham, Cak? Paham. Oke, silakan sekarang direvisi untuk posternya. Jika tadi merasa ada yang salah, direvisi, diperbaiki, setelah itu dikirim ke WA grup kelas lagi sebagai penilaian Bu Isti nanti. Untuk LKPD Bu Isti tarik, dikumpulkan LKPD-nya. Silakan merevisi untuk posternya. Silakan. Sudah dikumpulkan yang merasa revisi? Sudah? Sudah. Baik anak-anak, kita ada di penghujung kegiatan. Minggu depan ya saya sampaikan materinya adalah menghitung biaya produksi. Akan tetapi Bu Isti akan memberi apresiasi terhadap ketiga kelompok yang sudah presentasi tadi. Menurut pengamatan Bu Isti, ya presentasi baik produk atau cara mempresentasikan dengan baik ada di kelompok 3. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Saya ulangi lagi anak-anak, minggu depan materinya adalah menghitung biaya produksi. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan post test. Linknya sudah Bu Isti kirim ke WA group. Di situ Bu Isti juga kirim link angket, akan tetapi link angket bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran PKK ini selesai. Sekarang dikerjakan post testnya dahulu. Pertanyaan yang ada di situ, coba biar Bu Isti tahu setelah pembelajaran ini ya bagaimana hasil dari kalian. Kegiatan kita pada hari ini kita akhiri ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa berkat buat kita semua, khususnya sampai yang nanti. Semoga kelak bisa menjadi bekal dasar keterampilan kalian nanti pada saat setelah lulus dari SMK sini. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi